Semangat pagi sobat, kembali lagi di channel Satu Asa. Di video kali ini kita akan meneruskan ulasan tentang keuangan usaha. Di video kali ini yang akan kita ulas, yang akan kita pelajari bersama adalah cara membuat rencana anggaran atau budgeting usaha untuk pemula atau untuk para pelaku usaha yang masih keuangannya belum dikelola dengan baik. Kita mulai dengan apa itu yang namanya budgeting atau rencana keuangan. Budgeting sendiri didefinisikan sebagai rencana keuangan yang merinci antara pendapatan dan juga pengeluaran yang terjadi dalam usaha kita dalam periode tertentu. Bisa dia itu 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan bisa 1 tahun. Apa sih pentingnya budgeting ini bagi para pelaku usaha? Ibaratnya seperti ini sobat. Tanpa budgeting, itu artinya perjalanan kita dalam bisnis ini tanpa peta. Ibaratnya kita ini mengerjakan bisnis ya yang penting jalan, yang penting produknya terjual, dapat uang, bisa makan, dah cukup. Tapi kalau kita punya perencanaan budgeting atau perencanaan keuangan, setidaknya kita bisa punya acuan bahwasanya, oh dalam 1 bulan ini target penjualannya sekian. Dengan penjualan sekian, maka pengeluarannya harus sekian. Pengeluarannya untuk apa saja, untuk A, B, C, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengalokasikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana tadi, dan juga kita bisa memproyeksikan atau menarget bisnis kita 1 bulannya harus mempunyai omset atau pendapatan berapa. Kalau kita tidak punya rencana ini, ya seperti yang saya katakan tadi, tanpa budgeting atau tanpa perencanaan keuangan sama dengan perjalanan tanpa peta. Karena dia tanpa peta, ada kemungkinan kita nyasar kemana-mana. Termasuk di bisnis kita. Bisnisnya gitu-gitu aja, bahkan nggak tahu mau dibawa kemana. Fakta menunjukkan bahwasanya 60% UMKM itu gagal karena tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Iya, rata-rata para pelaku usaha yang dia ini tidak mampu naik kelas atau stuck di fase tertentu, biasanya memang dia tidak punya rencana keuangan yang jelas. Maka mulai hari ini saya sarankan kepada sobat untuk punya rencana keuangan yang jelas. Bahwasanya ke depan bisnis kita itu mau kita bawa kemana, tentu dalam hal keuangannya. Manfaat budgeting atau rencana keuangan usaha itu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa mengontrol keuangan menjadi lebih baik. Kenapa kita bisa mengontrol? Karena kita paham bahwasanya arus uang masuk dan keluarnya itu dari mana saja. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, untuk apa saja. Maka dari sana kita bisa mengontrol pengeluarannya. Dan di sini tentu karena kita bisa mengontrol, kita bisa mencegah bocornya pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kalau hari ini mungkin nih pengeluaran kita di usaha ini, kalau kita cek pembukuan kita atau catatan kita, lebih banyak pengeluaran yang sebetulnya tidak untuk bisnis, maka ya kita bisa mencegah itu dengan si penggunaan sistem budgeting ini. Terus yang kedua manfaatnya, kita bisa meningkatkan efisiensi pengeluaran di bisnis, di usaha kita. Kalau kita punya perencanaan keuangan, maka kita bisa memastikan bahwasanya si pengeluaran yang kita rencanakan ini, kita alokasikan, kita belanjakan, itu hanya untuk khusus yang prioritas aja. Jadi yang memang dia masuk dalam skema perencanaannya. Jika ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin dirasa itu tidak masuk di perencanaan dan itu tidak urgent-urgent banget, maka ya nggak perlu dikeluarkan. Nah, kita bisa mengefisienkan dalam hal pengeluaran. Nah, berikutnya menghindari hutang yang tidak perlu. Nah, ini hati-hati. Kalaupun masalah dasarnya ini uang atau modal, maka kita bisa ngecek dengan rencana keuangan ini. Sebetulnya seberapa
kemampuan finansial atau keuangan usaha kita. Kalau kemampuan usaha kita ini misal untung bersihnya 1 bulan baru 10 juta, maka ketika kita mengajukan pinjaman, ya tidak boleh melebihi batas kemampuan kita. Kalau untungnya kita ini misalnya 10 juta, maka batas maksimal pinjamannya berapa yang boleh? Setidaknya yang maksimal diansur setiap bulannya ya di angka sekitar 3 juta rupiah. Kalau 3 juta rupiah, maka kalau kita minjem di bank gitu ya, dalam tempo atau tenor waktu 3 tahun, ya sekitar dapatnya nanti sekitar 50-an juta lah. Maka kita ngajuinnya ya di angka ini. Jangan sampai ngajuinnya lebih dari 100 atau 200, sedangkan pendapatan kita hari ini maksimal untuk bersihnya baru di angka 1 juta. Jadi kalau kita punya skema budgeting yang jelas, kita bisa menghindari hutang-hutang yang sebetulnya tidak perlu atau tidak kita butuhkan tepatnya. Ataupun kalau kita butuh, ya setidaknya kita benar-benar untuk membiayai keperluan usaha, bukan untuk konsumsi. Manfaat berikutnya, kita bisa menyiapkan dana tak terduga. Pembelajaran dari kasus pandemi tempo lalu bahwasanya tiba-tiba pandemi datang, penjualannya drop dan sebagainya, sedangkan keuangan usaha tidak baik-baik aja, tidak punya dana darurat. Yang terjadi ya kolaps. Kebanyakan usaha di pandemi kemarin, meskipun beberapa ada yang tumbuh, tapi sebagian besarnya dia kolaps. Kenapa? Karena memang tidak punya dana darurat. Nah, dana darurat ini sebaiknya memang disiapkan. Berapa besarannya nanti kita ada studi kasusnya, nanti coba kita hitung berapa sih dana darurat yang harusnya kita siapkan dalam setiap bulannya gitu. Tapi setidaknya dengan sistem budgeting kita mulai bisa menyiapkan dana darurat ketika terjadi apa-apa. Termasuk misalnya tiba-tiba bahan baku naik, suplai seret, terus misalnya tiba-tiba kejadian luar biasa seperti COVID, alat tiba-tiba rusak, dan sebagainya. Nah, kita perlu menyiapkan dana ini untuk kepentingan ketika terjadi hal-hal di luar kendali kita. Terus manfaat berikutnya, membantu perencanaan untuk masa depan. Tentu kalau kita sering membuat rencana budgeting yang baik, ke depan kita setidaknya punya gambaran nih, bisnis ini mau dibawa kemana. Omsetnya mau dinaikin sampai ke batas mana, terus pengelolaan anggarannya mau diefisienkan sampai sejauh mana. Nah, kita bisa melakukan itu semuanya dengan konsep budgeting atau perencanaan keuangan di awal. Bagaimana cara membuat perencanaan keuangan usaha atau budgeting? Tentu yang pertama, sobat harus mengidentifikasi dari mana saja sebetulnya sumber pendapatan di bisnis kita. Sumber pendapatan ini biasanya yang utama tentu dari jual produk. Terus sobat misalnya punya turunan atau tambahan pendapatan dari jual jasa, atau misalnya dari komisi, atau misalnya dari sewa alat dan sebagainya. Nah, baiknya di sini coba sobat identifikasi dari histori transaksi uang masuk di bisnis sobat. Kalau sobat sudah melakukan pencatatan seperti di video yang sebelumnya, maka sobat akan mengetahui sebetulnya pendapatan dari bisnis sobat itu dari mana saja. Nah, identifikasi itu semuanya. Sumber pendapatan di bisnis sobat itu kira-kira dari mana saja. Terus yang kedua, cek juga identifikasi semua pengeluaran dalam periode tertentu. Misalnya kita bilang 1 bulan ya. Dalam 1 bulan pengeluarannya kira-kira apa saja. Misal contoh pengeluaran di sini bisa dari bahan baku. Nah, kita bisa kategorikan. Kita kategorikan misalnya dari bahan baku, dari tenaga kerja langsung atau upah, dari operasional, di sini ada gaji pengelola, ada sewa, ada pemasaran, ada BBM, ada listrik, ada akomodasi, dan sebagainya. Nah, sobat bisa mengelompokkan di semua pengeluaran ini dalam bentuk kategori-kategori. Nah, diidentifikasi dalam 1 bulan, kira-kira menghabiskan uang di angka berapa. Terus yang ketiga, kalau kita sudah tahu sumber pendapatannya dari mana saja, nominalnya berapa,
terus dari pengeluarannya untuk apa saja, uangnya, nominalnya juga berapa, maka kita bisa ngecek sebetulnya prioritas mana sih yang harusnya kita biayai di bisnis kita. Gampangnya kita bisa menentukan prioritas pengeluaran. Nah, dari catatan yang sudah kita miliki, kira-kira yang paling prioritas ke depan mana saja. Kalaupun ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya, maka kita bisa stop di sini. Nah, di sini kita wajib bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang dia tambahan. Kebutuhan di sini memang dia mendukung kebutuhan bisnis, wajibnya yang harus kita keluarkan, sedangkan tambahan ini belanja yang memang sekiranya kalaupun tidak dibelanjakan, bisnis kita masih bisa running. Nah, keempat, baru kita sisihkan yang namanya dana darurat, seperti yang saya ulas sebelumnya. Besarannya berapa? Sarannya di angka 10-20% dari keuntungan bersih setiap bulan. Jadi kalau misalnya dapat untung bersih 10 juta, maka yang harus kita alokasikan untuk dana darurat setiap bulannya 1 sampai di 2 juta. Barulah sisanya nanti dibagi ke, boleh diambil sebagai oleh si pemilik usaha atau diinvestasikan kembali di bisnisnya. Nah, setidaknya dari untung bersih ini diamankan 10-20% khusus untuk dana darurat. Dia ditabung. Dan prinsipnya upayakan dia dimasukin ke aset yang memang bisa tumbuh. Misalnya dia bisa di reksadana, bisa di emas yang dia sifatnya liquid, kalau ada apa-apa tiba-tiba butuh, dia bisa dijual dan nilainya tidak turun. Nah, dana darurat ini sekali lagi penting untuk kalau tiba-tiba terjadi hal yang tidak inginkan, untuk jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya kayak COVID kemarin, kita setidaknya kalau kita punya dana darurat yang cukup, maka ya 6 bulan, 1 tahun, bisnis kita masih bisa operasional atau masih bisa hidup. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana membuat rencana keuangan atau budgeting di bisnis kita. Saya contohkan rencana budgeting untuk kaosmurahku.com di bulan Januari 2025. Dari sisi pendapatannya, 1 bulan Januari ini ditarget di angka 120 juta. 120 juta ini didapatkan dari mana saja? Didapatkan satu dari jual kaos senilai 100 juta, dari jual alat dan bahan karena dia tidak hanya jualan kaos, dia juga bisa jualan peralatan sablon atau bahan sablon, ditargetkan di angka 15 juta. Terus dia juga bisa jualan edukasi, orang mau datang belajar sablon dan sebagainya, ditargetkan di angka 5 juta. Jadi total target pendapatannya 1 bulan di Januari 120 juta. Nah, estimasi pengeluarannya untuk apa saja dengan pendapatan 120 juta? Maka estimasi pengeluarannya yang pertama, untuk dia beli bahan baku senilai 60 juta. Terus untuk upah tenaga kerja langsung senilai 15 juta. Untuk listrik, bayar air, BBM itu sekitar 1,5 juta. Untuk biaya pemasaran, untuk iklan di Facebook Ad atau Google dia 2,5 juta. Untuk sewa dia di 2 juta. Terus untuk gaji manajemen, ini yang ngelola bisnisnya di angka 10 juta. Terus untuk dana daruratnya yang harus dialokasikan untuk dana darurat nilainya 3 juta. Terus kalau di total maka dapatnya sekitar 94 juta rupiah. Ini biaya atau pengeluaran yang harus memang dibelanjakan untuk bisa mendapatkan si 120 juta. Total proyeksi cash flow-nya untuk di kasus ini, maka 120 juta pendapatan dikurangi pengeluaran 94 juta, didapatkan angka 26 juta. Ini sebagai margin bersihnya. Nah, ini contoh bagaimana secara sederhana membuat rencana keuangan atau budgeting di bisnis kita sebagai pelaku usaha.
Segitu dulu video bagaimana membuat rencana keuangan atau budgeting ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat yang belum klik tombol subscribe. Silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari Satu Asa tentunya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.